Tumpul iki wis. Tapi kita namanya usaha, yang penting kita dapat hasil gitu kan, nggak memikirkan istilahnya kita sama-sama mencari makan kan. Jadi ini sudah sisanya batu bara tinggal ini aja. Cuma ini di lahan perusahaan. Oh, ini perusahaan siapa yang punya? Pertamina bilangnya, tapi kalau menurut kita kan orang anak bangsa. Iya. Jadi kita tetap kerjakan kan, kita anak bangsa. Kalau memang aku 9 bulan benar ya pergi di situ berani itu. Jadi mana-mana digusur sini tidak. Tempe ini airnya harus bagus ya, Bu? Ya iya, kalau nggak bagus nggak jadi. Airnya dapat dari mana ini? Itu dari atas. Oh, masih air sumber berarti? Iya. Ya bekasnya danau tapi ada sumbernya. Bekas danau. Bekas danau. Tapi bukan Ya. air bekas tambang kan? Ini ya kayak itu nah belakangnya. Nah. Tapi ini ada sumbernya, mungkin nggak masuk kok. Jadi kalau bikin tape segala itu ya. bikin tape juga bagus. Iya. Jadi kalau tempe tahu ini kuncinya air ya? Kalau airnya nggak bersih nggak jadi. Tapi udah ada lagu lain, ini kan jangan pada senjata. Itu untuk tinta nggak boleh. Kalau kecuali kan ukurannya nggak. Kalimantannya mamanya masih enggak. Malah nggak tahu ya, itu bukan petani itu. Hanya petani-taninya. Kalau wah aku bisa nyangkul, bisa ini megang aja bisa kok. Tapi namanya cangkol itu bukan petani. Singkong itu berapa umurnya? Tidak tahu, salah. Harus tahu, itu namanya mengalami. Singkong 8 bulan ada singkong. Jagung berapa? Anu harus tahu. Baru prakteknya nyanyian dulu kan beri pupuk supaya subur. Nah, zaman bari kan ada beri pupuk supaya subur. Lah entek yuk. Oh bareng udan terus itu ganti kan. Beri pupuk supaya subur tanah kan benih dengan teratur loh. Kan kita dinyanyikan ini harus karepe kan. Wah, nek tak warene ini ndak wonge males, ya ora iso to. Ya, wamane wonge males. Wah, ngapain kok nang jero males? Enak duitku iso akeh lah. Upamane kan ya ora gak iso dipaedo, soalnya orang itu mencari sandang, pangan, papan, paran. Kayak gini nih sandang, pangan, papan, paran. Kalau sudah duduk seperti aku, sandang, pangan, loro pati. Ya itu. Karena apa? Kalau saya nanti usaha mati, gak bisa lagi loh bila itu. Jadi harus kayu. Iya. Ini lo rebusnya lama. Kalau gas rugi. Ya iyalah. Tapi kayunya masih banyak di sini. Oh, cari sendiri kayunya. Iya, tapi pohon-pohonnya masih banyak. Jadi kunci ibu bisa bikin usaha tempe ini air bersih dan ketersediaan kayu. Iya. Kalau dua-duanya nggak ada, selesai nih usaha ya. Iya. Sama daunnya. Sama daun pisang untuk bungkusnya ya.
Tapi daun tuh mana-mana ada. Cari. Jadi kalau dulu jadi ditambang susah cari kayu. Ya, iya. Air juga susah ya, Bu? Aku lo nggak punya sumur. Sumurku rusak sekarang tuh belakang. Nyari daun sekarang susah. Kalau dulu enak cari daun banyak, daun hutan. Iya, aku lo nempe itu masih anakku yang pertama itu masih di umur 1 tahun sampai sekarang. Daun apa aja kalau dulu, Bu? Ya daun hutan itu. Siram air panas kerjanya udah matang, Bu ya? Kenalkan, nama saya Muhammad Zainuri, saya selaku Ketua RT 24 Kelurahan Sangat Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga. Saya kebetulan asli putra daerah di RT 24 ini, tepatnya 37 tahun yang lalu saya lahir di sini. Dan tahun 2004 itulah terjadi kerusakan lingkungan pertama di lingkungan kita, yaitu dampingan disposal batu bara. Perusahaan itu mengubur sumber air warga. Jadi warga punya embung yang dibangun secara swadaya, airnya ada di belakang kita, kemudian disalurkan ke masyarakat. Jadi air itu 24 jam, tidak ditutup, air tidak akan habis. Jadi pada tahun 2004 itulah pertama kali terjadinya kerusakan lingkungan di RT 24 ini. Dan kemudian perusahaan batubara itu kita tidak tahu negosiasinya dari mana, persetujuan dari mana, itu mulai menggarap di lingkungan kita ini. Lingkungan bukit-bukit yang ada di RT 24 ini mereka lakukan penambangan yang itu tidak jauh dari kaidah menambang yang benar. Jadi bukit-bukit pasir itu mereka tambang sehingga ketika turun hujan, Pas banget ini. ketika turun hujan itu pasirnya masuk ke kampung semuanya. Jadi pasir dan lumpur itu membuat parit kita menjadi dangkal. Ini Pak ya? Iya. Ini aliran dari mana Pak? Air dari gunung bekas-bekas tambang itu Bang. Air lumpur yang dulunya air ini jernih. Semenjak tahun 2002 ke atas sampai sekarang ya setiap hujan seperti ini.
Dulu tahun 2010-2011 bahkan parit ini nggak ada, rata dengan pasir dan tidak ada berbentuk parit lagi. Ini. Ya, jadi sekarang berubah ya seperti ini airnya. Jadi lumpur, terus pendangkalan terus sampai sekarang. Setiap hujan lebat membawa material-material yang dari bekas-bekas tambang, pasir, bercampur lumpur, dan apabila hujan lebih deras dari ini banjir, kasihan petani-petani sayur yang ada di wilayah kita ini. Tambang berhenti di sini tahun 2013 akhir, itu berhenti. Jadi masa-masa kritisnya itu 2010, 11, 12, 13. Jadi selama 4 tahun kita berkecimpung dengan air seperti ini, air lumpur bercampur dengan. Bahkan setelah 7 tahun belum sembuh ini. Sampai sekarang ya seperti ini, setiap hujan deras seperti ini. Makanya kemarin kita dimasukkan perizinan pertambangan lagi, kita menolak dengan keras, masyarakat menolak dengan salah satunya juga kondisi parit kita yang semakin kritis, pendangkalan dan menyebabkan banjir itu yang kadang-kadang menjadi trauma masyarakat kita di sini, Bang. Selama saya menggeluti mulai tahun 2000, kami membentuk kelompok ini tahun 2014 sampai sekarang ini, ya alhamdulillah kehidupan ekonomi khususnya saya selaku pelaku peternak ini ya dibilang tidak kekurangan, ya tidak dibilang berlebihan, artinya standar untuk ekonomi keluarga saya. Jadi dari kambing dan perkebunan ini Bapak bisa hidup? Alhamdulillah bisa hidup sampai sekarang mulai tahun 2014. Dibanding zaman Bapak bekerja di tambang? Ya, ya sebenarnya kalau bekerja di tambang memang kan harapannya bulanan gitu ya. Setiap habis gajian bulanan itu ya memang kita namanya orang bekerja, misalnya habis gajian tuh senang, tapi ketika tanggal tua itu rasanya gimana kan gitu. Namanya kita uang itu tiap bulan kita dapat, nah beda dengan sekarang. Kadang-kadang kita jual pupuk, kadang-kadang orang ada beli kambing, kita jual sayur, itu beda gitu. Jadi rutinitas keuangan ekonomi keluarga itu ya stabil lah gitu. Jadi nggak ada, ya memang nggak beres kayak misalnya kita kerja di tambang, oh sekian tiap bulan terima sekian juta gitu. Cuman kalau dulu gaji Bapak di tambang berapa? Dulu zaman saya itu masih 3.500.000 tahun 2009 sampai 2013. Nah sekarang penghasilan kita, kemarin saya dicoba jual pupuk itu 1 bulan, pupuknya aja saya dapat 900.000. Kambing 1 bulan, kambing kemarin saya jual 1 ekor 2.500.000 kan gitu kan. Terus dari sayur-sayuran, ya itu kadang-kadang ya nggak mesti sih, kadang 2 hari sekali panen kangkung, terus seledri, terus ada terong kan gitu, ada kacang kayak yang di atas tadi itu kan. Ya alhamdulillah cukup untuk makan. Pada awalnya ekonomi masyarakat meningkat drastis dengan dijualnya lahan batu bara. Jadi mereka udah menjual, mereka bisa bangun rumah, beli kendaraan, bisa menyekolahkan anaknya. Karena jual tanahnya? Karena jual tanahnya. Bukan karena ekonomi tambangnya? Bukan ekonomi tambangnya. Tapi setelah itu, ternyata batu bara itu menyebabkan kerusakan lingkungan, masyarakat sudah tidak bisa lagi bertani, yang di daerah dekat rumahnya, tabungan mereka habis, tanggung jawab dari perusahaan tambang yang merusak lingkungan tidak ada. Disinilah masyarakat mulai menyadari bahwa tambang batu bara itu menipu. Lalu sekarang ketika ada tambang kedua masuk, saya dengar masyarakat berusaha tidak lagi terkecoh. Itu apa yang terjadi sebenarnya? Betul, justru disinilah orang-orang yang dulu dijanjikan di lahan yang pada waktu eksploitasi batubara yang pertama dijanjikan setelah pertambangan itu selesai mereka akan dikembalikan lahannya dan diberikan lahannya lebih baik untuk bertani. Ternyata itu tidak terrealisasi sampai saat ini. Maka waktu ketika yang pertambangan yang kedua akan masuk, inilah yang pertama-tama melakukan penolakan adalah orang-orang tua di situ. Bahkan kalau dalam bahasa Jawa pokoke,
Kayak kalau mau menambang itu manis, janjinya nggak ada terbukti. Pokoknya enggak ya enggak. Jadi Nah, mereka trauma ya. Trauma. Jadi trauma disitulah sudah tidak ada kepercayaan lagi bahwa tambang itu akan memberikan dampak positif karena selama ini tidak ada tanggung jawab. Dari perusahaan tambang melakukan kerusakan juga tidak ada tanggung jawab. Pemerintah itu juga tidak ada tanggung jawab bagaimana memaksa perusahaan yang melakukan kerusakan alam itu bagaimana bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Jadi kemarin kita terjadi konfliknya adalah konflik dengan perusahaan yang akan masuk ke wilayah kita dan konflik dengan pemerintah yang merasa kita tidak dilindungi. Momen hari ini kita satukan, jangan punya pemikiran-pemikiran lagi, mengizinkan tambang-tambang beroperasi di lingkungan kita. Kita bulatkan tekad kita jaga alam yang sudah ada. Jadi memang saat ini posisinya adalah masyarakat kita banyak yang usia tidak produktif, yang tidak bisa lagi diterima di perusahaan. Masyarakat butuh untuk hidup ekonomi mereka. Sedangkan untuk bertani mereka sudah punya tanah. Tidak punya tanah lagi mereka sudah tidak punya tanah. Makanya masyarakat melihat lahan pasca tambang yang iupnya sudah mati, ini tidak ada upaya untuk dilakukan reklamasi oleh perusahaan itu sendiri maupun pemerintah. Sehingga masyarakat memberanikan diri tanpa payung hukum apapun menggarap lahan-lahan pasca tambang itu yang sudah mereka jual, yang mereka tinggalkan. Ya notabene lahan itu kalau dibiarkan, tidak digarap, tidak dipulihkan kembali, itu akan menimbulkan dampak buruk kepada lingkungan masyarakat itu sendiri. Harusnya perusahaan atau negara mengapresiasi upaya warga harusnya ya. Seharusnya, makanya kita kecewa berat ketika masyarakat sudah mulai mereklamasi secara mandiri lahan pasca tambang yang ditinggalkan. Kenapa justru pemerintah menghadirkan perusahaan tambang batu bara untuk menambang kembali di lahan yang mereka sudah pernah tinggalkan, yang itu bertahun-tahun menimbulkan bencana buat masyarakat. Pak, sebenarnya ekonomi tambang dengan ekonomi pertanian itu apa bisa hidup beriringan, berdampingan dengan baik? Ya, kalau menurut kami, setelah kita mengalami beberapa tahun, kita tarik mundur 15 tahun kemarin dan sekarang, sebenarnya sebelum ada tambang kita sudah bisa mengukur gitu, bagaimana kesejahteraan masyarakat, bagaimana kehidupan masyarakat tambang, dan sebelum ada tambang, sesudah dan setelah tambang itu sendiri terjadi. Jadi seandainya dulu belum ada tambang, ya memang perekonomian tidak begitu signifikan untuk taraf hidup ekonomi masyarakat, tetapi mereka kondisinya adem, tentrem kan gitu. Nah, setelah ada tambang, mereka memang dari sisi perekonomian naiknya mungkin luar biasa, 500% dari hasil jual tanah, mungkin mereka bekerja, terus ada hal-hal yang mungkin bisa diusahakan di pertambangan, tetapi mereka melupakan dampak-dampak konsep yang setelah pasca tambang itu sendiri. Untuk di lingkungan RT 24, kita wacanakan lingkungan kita sebagai nantinya adalah ekowisata. Kita berupaya menjaga lingkungan ini kembali hijau dan asri, air kembali mengalir menjadi jernih, hutan kembali menjadi hijau. Makanya kami yakin bahwa kita memanfaatkan lahan-lahan pasca tambang ini dengan tanaman-tanaman produktif seperti buah-buahan dan tanaman aren, kopi dan sebagainya. Ke depan inilah akan menjadi penopang ekonomi bagi masyarakat kita nantinya. Hutannya terjaga, lingkungannya terjaga, ekonominya berjalan secara seimbang di sana. Karena tambang itu sifatnya sesaat gitu. Sumber daya alam itu adalah sifatnya sesaat. Mungkin nggak bisa berkepanjangan seperti pertanian, peternakan, perikanan dan yang sebagainya itu. Gitu. Ya contohnya ini Pak ya, 7 tahun belum pulih ya? Belum. Jadi 7 tahun masih kita berkecimpung dengan air lumpur seperti ini. Contohnya ini sudah, artinya air sudah tidak bisa dimanfaatkan untuk perikanan, misalnya untuk menyiram tanaman, misalnya karena sudah bercampur dengan zat-zat yang dihasilkan oleh tambang itu sendiri. Kita nggak tahu, misalnya untuk pelihara ikan kita nggak tahu air ini layak apa enggak, misalnya untuk menyiram tanaman masih layak apa enggak, ada zat-zat yang mungkin kontaminasi dengan bekas-bekas tambang itu. Ya, warga sangat antusias. Mereka sudah sadar bahwa memang harus bangkit. Tidak bisa kita berpangku tangan kepada pemerintah mengharapkan untuk menyelamatkan lingkungan ini. Tidak ada.
kita tidak melihat upaya pemerintah secara serius untuk menyelamatkan lingkungan. Kalau bukan masyarakat sendiri, maka ini lingkungan kita tidak akan bisa diselamatkan.